Dalam sehari, minimal kita mendengar azan sebanyak 5 kali sebagai penanda masuknya waktu sholat fardu. Sejarah mencatat, azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada tahun pertama Hijriah. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Namun, beliau belum juga menemukannya. Kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun, ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama tahu. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat pada waktunya. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi. Dan ada juga merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak ketika kondisi umat Islam buntu seperti itu. Dikutip dari Siyah Nabawi Ibnu Hisham tahun 2018, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapat wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriah. Bilal bin Rabah termasuk muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal dipilih Nabi menjadi muazin, yaitu suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi, dan berani. Bilal terus mengumandangkan azan. Ketika Nabi Muhammad wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Namun, saat Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, Bilal diminta untuk azan sekali lagi. Dia menyanggupi permintaan tersebut. Dikutip dari islam.nu.org.id. Allahu a'lam bishawab.